Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang manajemen kurikulum. Saya Asalimatu Sa'diyah, NIM 1804074. Dan teman-teman saya, Fernanda Dualistanto, NIM 180404010. Amalia Hairunisa Alirsani, NIM 180404032. Atikotul Azza, NIM 180404052. Nira Sarisa Rusiam 180404060. Habibi Uma 180404090. Dan Ahmad Dafa 15441020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentuk, konsep, dan fungsi manajemen kurikulum pada lembaga sekolah. Pengertian dan ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yaitu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pembelajaran manajemen kurikulum mengembangkan paradigma dan kerangka kerja yang logis serta kritis. Dalam melaksanakannya, manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi 1. Perencanaan atau planning, yaitu keahlian mengelola dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional. 2. Pengorganisasian atau organizing, yaitu pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. 3. Pelaksanaan atau aktuanting, yaitu fungsi manajemen yang paling utama dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. 4. Evaluasi kurikulum atau evaluation, yaitu proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan variabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Bentuk kurikulum. Yang pertama, subject matter atau subject centered kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi, contohnya sejarah dan biologi. Yang kedua, broad valent atau views atau correlated kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antara mata pelajaran sejenis, contohnya IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Yang ketiga, integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Pembelajaran dilaksanakan dengan unit teaching dan materinya menggunakan unit lesson. Pelajaran disusun bersama guru dan murid, mengandung suatu masalah yang luas, menggunakan metode problem solving sesuai dengan minat dan perkembangan anak, contohnya agama, bahasa, dan perhitungan.
Yang keempat, core kurikulum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya agama, PPKN. Menurut Hamali, konsep kurikulum berkembang berjalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Hamali, menyatakan bahwa terdapat 7 pandangan mengenai kurikulum, yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. 2. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. 3. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. 4. Kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit. 5. Kurikulum sebagai anggota rekonstruksi sosial. 6. Kurikulum sebagai curere. 7. Sudut pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Yang adapun menurut Nana, ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai substansi. Nah, sebagai substansi, itu ialah dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, ada kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum, merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka juga mendalami bidang kurikulum yang mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi perpustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Selanjutnya, prinsip manajemen kurikulum. Di sini terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum melalui aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum dan harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. 4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Implikasi dan pengaplikasian manajemen kurikulum pada lembaga sekolah. Yang pertama, implikasi manajemen kurikulum. Apa sih implikasi itu? Jadi, implikasi adalah keterlibatan dalam suatu keadaan. Nah, berarti implikasi manajemen kurikulum adalah membuat program-program suatu pelajaran agar terlaksananya pembelajaran yang sesuai. Manajemen kurikulum yang diimplementasikan pada suatu pendidikan diharapkan dapat memberikan penekanan akan terbukanya ruang baru yang memiliki nilai terhadap seluruh stakeholder pendidikan dan memberikan kontribusi nilai lebih secara berkelanjutan terhadap apa yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Penerapan manajemen kurikulum dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, ada kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. 3. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1968. Kurikulum 1975. 6. Kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. 8. Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang digunakan hingga pada tahun 2011-2012. Lalu yang ketiga ada kurikulum 2013 yang digunakan hingga saat ini. Kesimpulan dari manajemen kurikulum. Arti manajemen kurikulum yaitu seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kegagalan dalam manajemen sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan harus memiliki visi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.